Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Pramesti dengan NIM 24041301119 dari Rombel 4, Prodi Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika yang diampu oleh Bapak Dr. Budinayun Windiarto, Master of Applied Science, tentang simulasi iterasi numerik bola jatuh bebas menggunakan Excel. Oke, di sini soalnya adalah sebuah bola dengan massa 0,8 kg dan radius 10 cm dijatuhkan bebas dari ketinggian 700 meter dengan mengalami hambatan udara yang besarnya berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya. Koefisien hambatan udara atau D itu sama dengan 0,5, kerapatan udara atau ρ sebesar 1,29 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, dari soal di atas itu ditanyakan ada satu, hitung besar kecepatan terminal secara analitik, lalu yang kedua ada dengan menggunakan tabel dalam Excel, berapa estimasi kecepatan terminal secara numerik dengan DT untuk tiap iterasinya itu 1 sekon. Lalu bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil hitungan secara eksak di soal sebelumnya. Lalu pertanyaan yang ketiga di sini ada buatlah grafik kecepatan versus waktu secara numerik. Nah, untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu cari serta tuliskan apa saja yang sudah diketahui di soal. Di sini yang pertama itu ada massa. Massa itu sebesar 0,8 kg, lalu ada percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat, lalu ada kerapatan udara atau ρ itu sebesar 1,29 kg per meter kubik. Lalu di sini ada koefisien hambatan udara atau D itu sebesar 0,5. Selanjutnya ada radius bola sebesar 10 cm yang sudah saya konversi menjadi 0,1 meter. Kemudian di sini kita butuh luas penampang. Nah, rumus luas penampang itu ada pi r kuadrat. Nah, di sini pi-nya itu 3,14 ya, terus r-nya itu tadi di sini 0,1. yang menghasilkan 0,0314 meter kuadrat. Selanjutnya, iterasi atau DT-nya sebesar 1 second. Baik, di sini kita akan mulai pengerjaannya, mulai dari soal nomor 1, yaitu menghitung besar kecepatan terminal secara analitik ketika kondisi AY sama dengan 0, dengan cara seperti berikut. Ini ada M dikali AY itu sama dengan M dikali G dikurangi D dikali ρ dikali A ini tadi luas penampang ya, dibagi 2 dikali VT kuadrat. Terus ini MI-nya itu 0 sama dengan M dikali G dikurangi D ρ dikali luas penampangnya per 2 dikali VT kuadrat. Nah, di sini tinggal M kali G-nya itu kita pindahkan ke ruas kiri. Lalu didapat rumus seperti ini. Ini rumus kecepatan terminal. Lalu di sini kita tinggal substitusi nilai D, ρ, A, M, dan G-nya. Sehingga didapat VT-nya itu 27,82456 meter per second. Lalu kita terapkan hal yang sama dengan percepatan secara numerik pula. Berikut ini rumus percepatan secara numeriknya. Jadi di sini itu rumus ini kita terapkan ke Excel, yaitu G ada di sel E11 dikurang dengan D dikali ρ dikali A. D itu ada di sel E13, ρ itu ada di sel E12,
dan A ada di sel E15 per 2 dikali M itu ada di sel E10. Nah, di sini ini dikali dengan yang sudah kita cari tadi, yang sebelumnya itu ada di sel E17 ya, di sini. Nah, karena kuadrat, jadi bisa dikali sebanyak 2 kali yang di sini. Nah, menghasilkan 8,58431. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah sampai nilainya 0. Jadi, setelah percepatan sudah sampai di nilai 0, lihat bagian kecepatan di situ bernilai 27,82456. Terbukti sama nilainya jika dicari dengan cara numerik maupun analitik. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan kecepatan konstan apabila percepatannya sudah bernilai 0. Ya, soal nomor C. Di sini kita dimintakan untuk membuat grafik kecepatan versus waktu secara linear. Nah, ini grafiknya sudah saya buat. Jadi grafiknya itu semakin lama semakin mendekati nilai kecepatan terminalnya, yaitu 27,82456 meter per second. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas fisika ini. Mohon maaf apabila masih ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.